Inilah distrik 13, rasanya seperti neraka. Minggir. Berani-beraninya kau mencuri barangku, akan kubunuh kau hari ini, dasar sampah. Ibumu, ibumu, meledak. Ibumu meledak. Ibumu hancur. Ibumu yang hancur. Kamu baik-baik saja? Kau ini siapa sebenarnya? Seorang nol tingkat yang tidak berguna, ternyata bisa mengalahkan prajurit sumber 4 tingkat, dan juga bisa mencopot penutup mulut anjingku. Namaku, Duan Tian. Mungkin kekuatanku sedikit lebih besar. Tidak mungkin. Mengapa kalian memakai ini? Kau bercanda. Apa kau benar-benar tidak tahu? Sumber daya di distrik 13 terbatas. Untuk menghindari kami, para sampah nol tingkat menghamburkan sumber daya dan mencegah kami mencuri makanan. Kalian begitu patuh? Kekuatan prajurit sumber disuntikkan ke dalamnya dengan kekuatan kami. Kami tidak akan pernah bisa memecahkannya. Katakan padaku, kau ini siapa sebenarnya? Su Luok Sue, cepat keluar. Su Luok Sue, cepat keluar. Chu Yunhai, apa yang kamu lakukan di sini? Kakakku bilang kamu membawa seorang sampah tingkat 0 dan bahkan mati-matian melindunginya dari sanksi Dewan Pengawas. Memangnya kenapa kalau begitu? Hah? Memangnya kenapa katamu itu? Hah? Chu Yunhai, kamu? Ayahmu sudah meninggal lama. Kamu masih mengira dirimu putri ketua Aliansi Distrik 13. Berani-beraninya kamu bertingkah sok putri di depanku. Aku harus berterima kasih pada elang hitam melukaimu parah. Sehingga kamu sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa menikmati keharumanmu? Chen Yunhai, berani-beraninya kamu melakukan itu. Seorang ahli energi bela diri tingkat 6 yang terhormat. Jika bersatu denganku, lalu kita memiliki anak. Bukankah itu akan menjadi seorang jenius? Aku akan memberi pencerahan kepada Nona Su kalian. Saya akan memberi kalian pelajaran, Nona Su. Kakak, Berani melukai tuan muda ini. Kalian cari ajal. Bawa dia ke rumah sakit. Cepat ikut aku, kau telah melukai Chu Yunhai, dia tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Aku akan menghabisi kalian. Pengguna sumber daya tingkat 7 orangnya. Hebat sekali. Dia sama sekali bukan tingkat 7, dia jelas-jelas tingkat 0. Kakaknya yang membuat arsip aliansi palsu mengatakan dia tingkat 7. Aduh, Nona Su cepat pergi. Tidak, Duan Tian, Dia hanya sampah tingkat 0, cepat atau lambat dia pasti akan alami nasib buruk. Kenapa kalian masih bengong? Ayo, serang. Cepatlah pergi. Aku adalah bawahan aliansi Kaisar Wu yang dulu, salah satu dari ke-13 pemimpin bendera, wakil Tuan Tiansha, tingkat 5. Nak, jangan salahkan aku. Salahkan saja nasib burukmu. Terlahir sebagai sampah. Siapa yang mengizinkanmu lahir? Hanya untuk menjadi pecundang? Selamat datang, Kaisar Wu. Batu sumber Kaisar Wu? Anda siapakah ini? Aku adalah Duan Tian Heng. Saya adalah Duan Tian
Heng, Kaisar Wu, ampuni hamba. Kaisar Wu, ampuni hamba. bunuh. Su Hanzo, mengapa biaya manajemen aliansi bulan ini kurang banyak sekali? Su Hanzo, mengapa biaya administrasi aliansi bulan ini kurang banyak sekali? Tuan Muda kedua, saat ini pasokan sangat langka. Semua orang di Distrik 13 harus berhemat ketat dalam hidup. Yang bisa kami berikan, sudah kami berikan semuanya. Omong kosong apa itu? Aku beritahu kau, keluarga Chu membiarkanmu naik jabatan, menggantikan kakak menjadi pemimpin aliansi ini. Seharusnya kau bekerja keras untuk melayani kami. Kami juga berjuang keras demi seluruh distrik 13. Tapi apakah seperti ini caramu, pemimpin aliansi Su? Hah? Tuan Muda kedua, saya salah, Tuan Muda kedua. Saya akan segera pergi menyiapkan, saya jamin keluarga Chu akan puas dengan hasilnya. Hei, ada mana banyak saputo pada Maras Arunaboro? Apa maksudmu membuat keluarga Chu puas? Ini adalah biaya administrasi aliansi yang penting? Ini untuk semua orang di distrik 13. Maksud pemimpin aliansi Su mudah membuat orang salah paham. Benar, saya mengerti. Nona besar adalah pengguna sumber energi terkuat. Kedua, di distrik 13, keluarga Chu juga memiliki begitu banyak ahli hebat. Distrik 13 bisa bertahan sampai sekarang. Semua ini berkat keluarga Chu. Saya mewakili semua penyintas distrik 13 mengucapkan terima kasih kepada keluarga Chu. Kau tahu diri? Aku beritahu kau, kakakku adalah tunangan Kaisar Wu. Begitu Kaisar Wu ini bangkit dan kembali, itu sudah pasti. Saat itulah dia akan menikahi kakakku. Saat itu, tentu saja kau akan mendapatkan keuntungan. Dengar tidak? Ya. Batu sumber energi Kaisar Wu. Ini Yunhai, Kak, tolong aku. Yunhai. Hei kau! Kau berani menyentuh adikku? Cari mati. Nona besar, kau baik-baik saja. Bukankah sudah kubilang jangan kembali? Su Luo Sue, kau cari mati. Chu Yun Jiao, apa kau tidak ingin tahu di mana keberadaan batu sumber Kaisar Wu? Kau tahu di mana batu sumber Kaisar Wu berada? Su Luo Sue, kau cari mati. Chu Yun Jiao, kau tidak mau tahu di mana keberadaan batu sumber Kaisar Wu? Kau tahu di mana batu sumber Kaisar Wu berada? Aku adalah penjaga makam Kaisar Wu. Di dunia ini, apa masih ada orang yang lebih tahu dariku keberadaan batu sumber Kaisar Wu? Kau ingin tahu tidak? Kapan Kaisar Wu akan bangun? Kaisar Wu, suara yang sangat akrab. Mungkinkah Kau mencoba membodohiku untuk menyelamatkan orang tak berguna ini? Terserah kau mau percaya atau tidak. Baiklah. Kalau begitu kalian harus merangkak mengelilingi distrik 13 penuh sebanyak 3 putaran. Dan di depan adikku, bersujud selama 3 hari 3 malam. Aku bisa mengampuni nyawanya. batu sumber Kaisar Wu? Apakah barang ini sangat mahal? Aduh, ambillah. Untuk kalian.
Nak, kau berani mempermainkanku? Cari mati ya. Batu sumber kehidupanmu sendiri, bagaimana bisa kau membuangnya sembarangan seperti itu? Apakah benda ini penting sekali? Kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Saat kita kembali dari makam Kaisar Wu, jika memang ada barang yang kubawa, pasti aku yang membawanya kembali. Benda itu kelihatannya juga tidak terlalu berharga. Memberikannya kepada mereka ya sudah, tidak perlu dipikirkan. Kampungan, batu sumber Kaisar Wu berwarna ungu, satu-satunya di benua Jiuzhou. Batu burukmu itu jangan kau pamerkan lagi untuk membuat malu. Tu Luoxue, kesabaranku ada batasnya. Kau mau berlutut atau tidak? Chu Yun Jiao, kau berani menyentuhku ini? Apa kau tidak takut Tuan Tiansha keluar dan menghukummu atas kejahatanmu itu? Tuan Tiansha telah bertapa selama bertahun-tahun. Kau pikir dia bisa melindungimu selamanya? Aku beritahu ya, aku adalah Nyonya Kaisar Wu. Kalau begitu, coba saja. Yuntang, Kakak, kirim mereka ke arena Xiuluo. Aku akan menyiksa mereka perlahan-lahan. Bawa mereka ke arena Xiuluo, aku ingin menyiksa mereka pelan-pelan. Aku tidak akan pergi. masih mau lari? Chu Yun Jiao, apakah kau benar-benar ingin bermasalah denganku? Tu Luoxue, aku ingin lihat sampai kapan kau bisa melindungi para sampah ini. Setelah ini, kalian harus menuruti semua perkataanku. Jika tidak, bahkan aku tidak akan bisa melindungi kalian lagi. Yuntang, Kak, pastikan mereka tidak cepat mati dengan mudah. kakak, jangan khawatir. Nona Su, kenapa kau mati-matian melindungiku? Apakah karena aku menyelamatkanmu kembali? Aku merasa pernah melihatmu di suatu tempat. Anggap saja ini takdir. Takdir? Orang lama? Tidak mungkin sesederhana itu, kan? Bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Kita akan mati. Kita semua akan mati. Karena kamu bilang kamu sudah lupa, aku akan mengajarimu dari awal lagi. 20 tahun yang lalu, invasi dimensi tinggi, evolusi global, energi spiritual sungguh pulih kembali. Kekuatan radiasi yang tidak diketahui itu mengubah gen kita, memungkinkan kita untuk menyerap energi spiritual sepenuhnya, mendapatkan kekuatan khusus. Inilah sumber kekuatanmu, batu sumber. Itu lahir dari garis darahmu, warnanya juga menentukan bakat dan tingkatanmu, dan juga menentukan statusmu. Ingat, selama batu sumber kita ada, kamu akan selamat. Jika itu pecah, kamu juga akan mati. Apa gunanya Anda mengatakan ini padanya? Warna hitam adalah produk cacat. Dalam evolusi global, itu berarti meridiannya terhalang. Bahkan tidak ada sedikit pun energi spiritual. Kita bahkan tidak bisa berlatih kultivasi. Dia di antara para penyintas, benar-benar pecundang. Aduh, Ini adalah kekuatan dari keluarga Su. Penyembuhan. Aku akan menggunakan seni rahasia untuk menyegel energi spiritual ke dalam batu roh sumbermu. Itu akan membantumu menahan serangan luar untuk sementara waktu, dan juga akan membantumu memulihkan luka-luka. Bertahanlah, jangan mati. Aku akan memikirkan cara lain. bukan. Kalian berdua bicara banyak padaku, tapi tempat apa sebenarnya ini? Arena Doji Xiuluo. Ini adalah surga bagi para pejuang sumber.
Mereka akan melemparkan semua orang berdosa di sini. Bertarung tanpa henti. Yang menang akan mendapatkan makanan, yang kalah akan mati. Mereka datang begitu cepat. Tuan muda kedua, mengapa Anda datang sendiri? Orang itu segera atur untukku. Begitu rupanya, saya akan segera mengaturnya. Bagus, ingat ini. Jangan biarkan orang itu mati, terlalu mudah. Dengan cara itu, aku akan memberimu hadiah yang besar. Dasar sampah, giliranmu untuk masuk arena. Sampah, sekarang giliranmu. Aku Jangan. Sampah kecil tingkat 0 lagi, nanti. Kamu akan menangis memanggil ayah. warna hijau. Tingkat kelima, apakah itu hebat? Di distrik 13, seorang praktisi bela diri sumber tingkat 3 barulah bisa mendapatkan kualifikasi untuk menjadi penjaga keamanan. Tingkat 4 ke atas, sudah bisa bekerja di aliansi. Tingkat 5 ke atas, sudah bisa menempati posisi kepemimpinan. Tingkat 8, bisa mengabaikan semua aturan aliansi dan bisa melakukan apapun sesuka hati. Oh, mendengar ucapanmu ini, aku kira kau sudah mencapai tingkat 8. Apa yang sedang dilakukan Duan Tian? Apakah dia sedang memprovokasi lawan? Kalau begitu, jika aku menembus tingkat 13, bukankah kau harus memanggilku kakek? Kecuali Kaisar Wu 20 tahun lalu, tidak ada lagi orang yang berhasil menembus tingkat 13. Dia berani menyamakan dirinya. Dengan Kaisar Wu, dia... Bocah, apa kau sedang bermimpi? Di bawah tingkat 3 semuanya sampah. Tingkat 0 adalah sampah dari sampah. Hanya pantas memakai penutup mulut anjing, menjadi pengemis budak. Dalam 20 tahun, Tuan Tiansa baru menembus tingkat 10. Kau yang hanya tingkat 0, bahkan tidak bisa menyerap energi spiritual sedikit pun, masih berani mendambakan tingkat 13? Benar atau tidak, kau pukul saja aku dan kau akan tahu. Bocah, kau mencari mati. Bocah, cari mati. Sepertinya energi spiritual yang kuberikan padanya berguna. Apa? Dasar tidak berguna? Dasar tidak berguna. Aneh, setelah meminjamkan energi spiritual padanya, aku seharusnya juga merasakan dampaknya. Kenapa aku tidak merasakan fluktuasi energi spiritual sama sekali? Bunuh orang tidak berguna ini. Kau kenapa sangat keras? Aduh, kau benar sekali. Aku keras di mana-mana. Duan Tian, Duan Tian, Duan Tian, Duan Tian, Duan Tian, Duan Tian, bocah. Hari ini aku akan bermain denganmu. Bocah. Hari ini, aku yang hebat ini datang untuk bermain-main denganmu. Oh, Tuan muda kedua turun langsung. Bocah, jangan kira kau bisa mengalahkan mereka hanya dengan jurus kecil Su Luo Sui. Kau mengalahkan beberapa sampah, kau bisa lolos begitu saja. Jarang Tuan muda kedua begitu menyenangkan. Hei, kau ini. Tingkat 7, benar kan? Sampah. Aku harap nanti kau masih bisa tertawa. Nona besar ini. Tingkat 6 dan tingkat 7, perbedaan kekuatannya sungguh sangat jauh. Kekuatan yang kupinjamkan padanya, kurasa tidak akan bisa menahan Chu Yuntang. Sepertinya Su Luo Sui ini sangat peduli padamu. Pantas saja, mungkin dia sudah menyukaimu. Kalau begitu begini saja, karena kita berada di tempat judi, kita akan bermain dengan aturan tempat judi. Jika kau yang kalah, aku bisa tidak membunuhmu, tapi aku ingin Su Luo Sui melepas semua pakaiannya, merangkak beberapa putaran di area ini, agar semua orang bisa bersenang-senang. Bagaimana menurut kalian? Bagus, bagus sekali, bagus. Lalu kalau kau yang kalah, kalau bukan begitu, karena kita berada di dalam kasino, kita ikuti saja aturan kasino.
Lalu bagaimana kalau kau kalah? Omong kosong. Apa mungkin aku bisa kalah? Dengar, semuanya. Si sampah ini bilang aku membual. Baiklah, jika hari ini aku kalah, aku segera hancurkan sumber kekuatanku, dan lain kali jika aku bertemu denganmu, aku akan menjauhimu, menjadi budakmu di kehidupan selanjutnya. Duan Tian, kau ini? Kau sendiri yang mengatakannya. Duan Tian. Gawat, Chu Yuntang menggunakan api neraka dari keluarga Chu. Duan Tian akan mati. Arena sudah dibuka, belum ada pemenang, tidak diizinkan mengganggu. Ahahaha, Aku tidak bisa menghindarinya. Musnah. apa yang terjadi? Siapa yang membantunya? Keluar. Duan Tian, dasar kau. Duan Tian, jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku akan membunuhmu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kau kalah. Duan Tian, kau hanyalah sampah level 0 saja. Lepaskan aku. Jika kau berani menyentuhku, kakakku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Duan Tian, kau hanyalah sampah peringkat 0. Lepaskan aku. Kakakku tidak akan membiarkanmu lolos. Seluruh keluarga Chu tidak akan membiarkanmu lolos. Duan Tian. Sudahlah, keluarga Chu adalah klan nomor 1 di distrik 13. Lagi pula, Chu Yunjiao itu... Hahaha. Nah, cepat lepaskan aku sekarang. Kakakku sudah datang. Aku beritahu kau. Kakakku adalah tunangan Kaisar Wu. Jika kau melepaskan aku sekarang, berikan aku 30 sujud. Jika tidak, aku tetap... Melepaskanmu? Dasar bocah rendahan, apa yang ingin kau lakukan? Duan Tian, kau berani. Berani-beraninya menyerang Tuan Muda kedua Chu. Kau tidak mau hidup lagi? Peringkat 0, benar atau bohong, Tuan Muda kedua ada di peringkat 7. Peringkat 0 bisa menghajar Tuan Muda kedua, sampai seperti ini. SST, kau tidak mau hidup lagi? Nanti kalau Nona Besar datang, anak ini pasti akan berakhir mengenaskan. Ada orang yang mengatakan sendiri, melumpuhkan sendiri sumber energinya. Mulai sekarang, saat melihatku dan Luok Sue, wajib menjauh sejauh mungkin dan menjadi budak kami, aku dan Luok Sue. Kau sendiri yang mengatakan ini. Pakailah. Kenakanlah. Jangan harap kau tidak akan pernah bisa. Aku beritahu padamu, seluruh distrik 13 adalah milik keluarga Chu. Aku tidak menepati janji, dan aku akan mempermainkan kalian semua. Memangnya apa yang bisa kau lakukan padaku? Di mataku, kalian hanyalah sampah, budak anjing yang sangat tidak berguna. Hahaha. Melakukan apa padamu? Hentikan. Kakak, Jika kau membunuh Chu Yuntang, Chu Yunjiao akan membunuhmu. Tolong jangan bertindak gegabah. Diam. kakak, bunuh mereka semua untukku. Kakak, balas dendam untukku. Ah, Yuntang, memalsukan nama baik, berlaku kejam dan tidak adil, itu adalah dosa pertama keluarga Chu. Melakukan perbuatan curang besar, menindas rakyat, itu adalah dosa kedua keluarga Chu. Mengambil paksa yang bukan haknya, menganiaya semua yang lemah, itu adalah dosa ketiga keluarga Chu. Duan Tianheng menghabiskan seluruh energi spiritualnya demi melestarikan percikan api distrik 13, demi melanjutkan garis keturunan Jiuzhou. Apakah itu hanya agar
keluarga Chu dapat menjadi kaki tangan kejahatan? Dia berani memanggil nama Kaisar Wu secara langsung. Tuan Tian, aku akan mencabik-cabikmu sampai berkeping-keping. Duan Tian. Duan Tian. Menguras energi kehidupan, menyerap kekuatan spiritual, hahaha, terlalu sombong. Keluarga Chu benar-benar bersalah. Apakah kalian semua ingin menjadi budak keluarga Chu seumur hidup? Keluarga Chu bersalah. 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 Kalian, mengapa kau ada di sini? Tuan Tiansa memerintahkan. Chu Yuntang harus mati. 3 hari dari sekarang, aliansi akan mengadakan perjamuan. Chu Yunjiao akan mewakili keluarga Chu untuk memohon maaf kepada Anda. Anda harus datang. Semua hal sudah baik-baik saja. Duan Tian. Apa maksudmu? Sampah tingkat 0 itu telah membunuh 2 adikku. Mengapa kau membiarkannya pergi? Bahkan sampah tingkat 0 saja tidak bisa dikalahkan, 2 orang bodoh itu. Memang tidak penting. Tidak seharusnya begitu. Anda sudah naik ke tingkat 11? Terkejut ya? Saya tentu saja ikut senang untuk Anda. Jika Tuan Tianxia telah naik ke tingkat 11, berarti Andalah orang paling hebat di Juzhou. Xiao Jiao bersedia melayani Anda. Selama bertahun-tahun ini, kau melakukan banyak hal dengan membawa nama Kaisar Wu. Memang sudah kelewatan. Kegaduhan di luar sana ini melanggar ajaran Kaisar Wu. Kau ingin balas dendam? Bukankah aku sudah menyiapkan jamuan maaf untukmu? Nanti. Menyebalkan. Kalau begitu, nanti di jamuan itu, apapun yang saya lakukan, Anda tidak boleh menghentikan saya untuk membalaskan dendam adik saya. Lupakan saja adikmu itu. Pikirkanlah adikku saja. Dasar bodoh itu, bagaimana dia bisa menghabiskan kekuatan hidupnya hanya untuk mendapatkan kekuatan spiritual? Jika Tuan Tiansa tidak datang, dia akan mati jika tidak berhenti. Tuan, jika Anda melakukan ini, Anda akan mati. Jaga baik-baik distrik 13. Aduh. Duan Tian, kau sudah bangun? Bagaimana? Apa kau baik-baik saja? Aku ini... Pahlawan besar, akhirnya kau bangun juga. Kau telah membunuh Chu Yuntang dan mempermalukan Chu Yunjiao di depan umum. Kau juga memprovokasi Tuan Tiansa. Tuan Tiansa berkata, dia secara khusus mengundangmu untuk menghadiri perjamuan. Bagus, kau menjadi selebritas besar di distrik 13. Tuan Tiansa. Tidak mungkin, kau lupa lagi. Duan Tian, mulai sekarang kau tidak boleh impulsif lagi. Orang tingkat 0 secara alami tidak dapat merasakan kekuatan spiritual, hanya dengan menguras kekuatan hidup, mereka dapat beresonansi dengan batu sumber. Tetapi, harganya adalah kematian. Aku akan menemanimu ke perjamuan itu. Jangan bertindak sembarangan lagi. Oh. Luok Sue sangat baik padaku. Hei, hentikan. Nona Su sudah punya kekasih, kau tidak punya kesempatan. Apa? Semua orang di distrik 13 tahu, kekasih Nona Su adalah Kaisar Wu. Dia rela menjadi penjaga makam demi Kaisar Wu. Sampah tingkat 0 sepertimu, mana mungkin bisa dibandingkan dengan Kaisar Wu? Bukan begitu. Bukankah Kaisar Wu sudah mati? Mengapa satu persatu ingin menjadi tunangannya atau menjadi kekasihnya? Kau bohong.
Kaisar Wu adalah orang kuat di distrik 13. Bagaimana mungkin dia mati? Dia hanya menghilang. Batu sumber Kaisar Wu sudah muncul. Aku yakin Kaisar Wu pasti akan kembali. Ci. Apa Kaisar Wu lebih baik dariku? Tuan Tiansa dan ayahku adalah kenalan lama. Aku seharusnya bisa membantumu berbicara dengannya. Namun sekarang keluarga Chu berkuasa, Tuan Tiansa juga tidak akan terlalu mengabaikan Chu Yunjiao. Kamu harus mengendalikan diri. Jangan sampai kamu bertindak gegabah. Tenang saja. Bukankah ini jelas-jelas mencoba menjebak kita? Bagaimana kalau kita kembali saja? Sudah terlanjur di sini. Apa yang perlu ditakutkan? Tuan, Anda harus membela saya. Tenang saja, aku akan memastikan si sampah tingkat 0 itu berlutut padamu dan bersedia menjadi budakmu. Tuan Tian, dasar kau sampah, kau benar-benar berani datang ya? Tuan Anda, Selamat datang, Kaisar Wu. Semua radiasi luar angkasa telah sepenuhnya saya segel. Saya akan tertidur dan menghilang. Distrik 13, saya serahkan itu kepada kalian. Setelah ini, jika ada yang mengkhianati janji demi keuntungan, menindas yang lemah dengan kekuatan, merusak kehormatan Longguo, menyakiti penyintas tak berdosa, roh saya yang tertidur pasti akan bangkit dan kembali untuk memusnahkannya. Tuan, 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 Tuan Tiansa. Tuan Tiansa. Tuan Tiansa. Tuan Tiansa. Tuan Tiansa. kenapa panik? Tuan Tiansha baru kemarin mencapai tingkat ke-11. Dia akan segera bangun. Tuan Tiansa. Kenapa panik? Tuan Tiansha baru tembus tingkat ke-11 kemarin, sekarang adalah saatnya untuk menstabilkan diri. Kalau Tuan kembali untuk beristirahat, dia akan segera sadar. Tu Luok Sue, mau kabur ya? Tuan Tiansha perlu istirahat. Jadi, tentu saja perjamuan ini tidak perlu dilanjutkan. Kami akan datang berkunjung di lain hari. Ah, tidak perlu repot-repot. Pamanmu sudah menunggumu di dalam. Kenapa? Kau bahkan tidak menghargai ketua aliansi? Ayo pergi. Tuan Tian, Di dalamnya, seharusnya ada sesuatu yang kucari, mungkin bisa membantuku mendapatkan kembali ingatanku. ayo. Ternyata setelah berlatih di atas tingkat 10, sungguh bisa menjadi tubuh yang kebal. Masuk. Nona, Su Luok Sue harus diapakan? Tuan Tiansha, karena jasa ketua aliansi yang lama, terus melindungi wanita jalang itu. Sekarang Tuan Tiansha sedang dalam kondisi kacau. Kita tidak tahu kapan dia akan bangun. Apa maksud Nona? Tentu saja, bunuh dia. Luok Sue, kau akhirnya datang. Pamanmu yang ini sungguh sulit untuk bertemu denganmu. Ya, kepala pelayan, silakan persilakan kedua tamu terhormat ini untuk duduk. Silakan kedua tamu terhormat duduk. Nona Chu berkata bahwa Duan Tian yang bisa kembali hidup-hidup dari arena Xiuluo berhak mengubah statusnya dan bergabung dengan aliansi. Namun,
Jika engkau ingin aliansi mencatat dan mendaftarkanmu, proses yang harus dilalui tetap tidak boleh dilewatkan. Sebenarnya, apa maksudmu? Proses apa lagi ini? Kenapa aku tidak tahu? Kau adalah putri kesayangan dari ketua aliansi sebelumnya. Siapa yang berani memintamu melalui formalitas semacam ini? Luok Sue, kau tidak berpikir terlalu naif, kan? Bahwa semua pengalamanmu dan semua praktisi bela diri yang ada di sini sama 20 tahun yang lalu, karena radiasi dan polusi dari makhluk asing luar bumi menyebabkan kelangkaan pada sumber daya. Semua orang berjuang untuk bertahan hidup. Siapapun pernah melewati hari-hari penuh kesulitan. Jadi, Apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau melakukan ini? apa yang aku lakukan? Ini adalah untuk mengingat semua kesulitan di masa lalu, untuk tetap teguh pada niat awal, dan agar semua orang yang ada di sini mengingat penderitaan yang dialami generasi Kaisar Wu. Tuan Tian, kau harus memakan semua ini, termasuk kuah dan isinya. Hanya dengan begitu engkau bisa menunjukkan tekadmu untuk berkorban demi distrik 13 dan tidak akan pernah mundur. Kamu harus menghabiskan semua ini. Su Hanzhou, jangan keterlaluan. Kenapa? Makanan ini adalah sesuatu yang bahkan budak-budak di luar sana tak berani bayangkan. Dia sampah level 0, ingin masuk ke aliansi kita secara khusus dan mendapatkan persetujuan semua orang di sini. Apa yang salah dengan itu? Makan, makan, ayo makan, 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 makan. Kalian, Dia punya dendam apa padamu? dia dan keluarga Chu bekerja sama, membunuh ayahku, merebut posisi ketua aliansi, dan bersekongkol dengan keluarga Chu. Mereka juga yang mengubah distrik 13 menjadi seperti sekarang. Apa yang kamu katakan? Tuan Tian, sungguh beraninya kamu. Aku adalah ketua aliansi. Ya, kamu adalah ketua aliansi. Kalau begitu, mari kita bersulang untuk ketua aliansi ini. Mari kita bersulang untuk pemimpin aliansi. Hahaha. Aku kira orang yang berani memukul tuan muda keluarga Chu adalah orang yang sangat jantan. Duan Tian, kau berani lancang di markas besar aliansi. Luo Sue, Duan Tian, kau telah membunuh kedua adikku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sekarang, wanita kesayanganmu ada di tanganku. Jika kau ingin dia hidup, berlututlah dan sembah aku 18 kali. Luo Sue. Luo Sue. Jika kamu tidak berlutut, maka aku akan membuatmu melihat wajahnya yang cantik dicakar, tangan dan kakinya dipatahkan, seperti anjing budak di luar sana, mengemis setiap hari, dan akhirnya berubah menjadi wanita rendahan yang bisa ditiduri siapa saja. Luo Sue. Wu, Kaisar Wu. Kaisar Wu telah kembali. Duan Tian, kamu mau berlutut atau tidak? Duan Tian, kau berlutut atau tidak? Berani sekali.
Tuan Tiansha. Kalian semua keluar. Tuan, Nona, Siapa sebenarnya? Tuan Tian ini? Tuan, Tiansha, sejak kapan pemimpin aliansi Distrik 13 menjadi milikmu? Di mana Tian Kuan? Tuan, Tiansha, pemimpin aliansi Distrik 13, sejak kapan itu milikmu? Mana Tian Kuan? Tuan, semenjak Anda menghilang, 13 pemimpin bendera, meskipun mempertahankan 13 distrik yang tersisa, namun kekuatan asing melahap habis wilayah, dan para pemimpin bendera telah gugur. Apa katamu? Dahulu kala, Tuan, para penyintas yang Anda ciptakan telah ditelan oleh kekuatan asing, 6 kota selatan telah dikendalikan, 5 kota utara telah berkhianat. Saat ini, hanya distrik 13 yang tersisa. Hidupnya sudah di ujung tanduk, Tuan. Apa? Tiansha, Tuan, Kaisar Wu, dahulu kala untuk menekan radiasi asing, habiskan kekuatan spiritual dan menghilang. Meskipun Anda kembali, mustahil secepat ini memulihkan diri hingga puncaknya. Mungkinkah ingatan dan kekuatan Anda kadang kuat, kadang lemah? Benar saja Anda tidak mengingatnya. Mati kau. Mati engkau. Hahaha, Duan Tianheng. Kau juga mengalami hal ini. Kau masih berpikir, kau adalah Kaisar Wu yang membanggakan Jiuzhou saat itu? Semua yang kau ciptakan dan kau lindungi sudah tidak ada lagi. Duan Tianheng, ramu sudah berakhir. Sekarang yang terkuat adalah aku. Hahaha. Ini kekuatan spiritualku. Batu sumber Kaisar Wu muncul lagi. Batu sumber Kaisar Wu muncul lagi. cahaya ungu. Itu adalah batu sumber Kaisar Wu. Terakhir kali di keluarga Su, saya juga melihatnya. Kaisar Wu benar-benar akan muncul. Begitu dia kembali, apalah artinya Tiansha? Saya tetaplah wanita yang paling terhormat di dunia ini. Itu adalah ruang lipat. Ruang lipatnya terbuka. Duan Tian. Nona besar. Nona besar. Itu adalah pintu masuk ke ruang lipat. Anda tidak boleh ke sana. Duan Tian terseret masuk. Dia akan mati. Duan Tian. Nona besar. Nona besar. Anda tidak boleh pergi ke pintu masuk ruang lipat itu. Duan Tian terseret ke dalamnya. Dia akan mati. Nona besar, Anda adalah putri mantan pemimpin aliansi dan juga harapan terakhir distrik 13 kami. Tempat ini sudah benar-benar bobrok, tetapi hanya Anda yang masih mengingat ajaran Kaisar Wu selalu memperlakukan kami semua dengan setara. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengorbankan nyawa demi Duan Tian. Karena Anda tahu, saya akan memperlakukan semua orang dengan setara, maka saya semakin tidak mungkin meninggalkan Duan Tian. Terlebih lagi, Duan Tian adalah penyelamat hidup saya. Dia hanya menyelamatkan Anda dari makam Kaisar Wu. Saya pasti akan menyelamatkannya kembali. Nona besar.
Tuan. Kota selamat yang ke-13 sudah diisolasi. Sekarang, selama radiasi ekstraterestrial bisa disegel sepenuhnya, semua penyintas di masa depan tidak perlu takut lagi. Bagaimana Tuan akan melakukannya? Buka ruang lipat itu, dan semua yang bukan milik permukaan tanah harus dipaksa kembali sepenuhnya. Tetapi, Tian Quan, jaga baik-baik distrik 13 untukku. Tuan, bawahan, akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Kenapa kamu ada di sini? 20 tahun ini, sebenarnya apa yang terjadi? Tiansa, menjadi kaki tangan pemimpin luar angkasa, ke-13 pemimpin Panji tewas semua dalam pertempuran. Hanya aku yang bersumpah mati mempertahankan distrik 13 dalam pertarungan melawan Tiansa. Aku terluka parah, mau tak mau aku meniru cara Tuan untuk memalsukan kematian, bersembunyi di ruang lipat, menyegel diriku sendiri barulah aku terhindar dari kematian. Tuan, di mana Tiansa? Aku akan membunuhnya untuk membalas dendam bagi saudara-saudara. Tiansa sudah dihukum mati. Adapun 12 kota utara dan selatan, aku pasti akan merebutnya kembali dengan tanganku sendiri. Kirim perintah Kaisar Wu, beritahu semua orang di distrik 13, Duan Tianheng sudah kembali. Nona besar, distrik 1 sudah membatasi diri dari kota-kota besar penyintas dan merupakan tempat pembuangan yang paling awal, mengkhianati semua penyintas. Kita datang ke sini. Luoyan, Ketua Aliansi Distrik 1, adalah kenalan lama ayahku. Aku akan meyakinkannya untuk membantu membuka ruang lipat di wilayah kota pusat. Itu adalah dekrit Kaisar Wu. Aku datang sekarang. Jangan lari. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Jangan lari. Mau lari kemana? Lihat saja kau mau lari kemana. Kalau begitu, aku datang. Siapa? Tuan. Kau hanya bisa hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Dasar orang rendahan, kau tidak bisa diandalkan. Tuan, mengapa Tuan semarah ini? Duan Tianheng, dia sudah kembali. Bagaimana mungkin? Cari cara untuk membuka ruang lipat itu. Bebaskan aku. Bunuh dia. Benarkah dia sudah kembali? Bagaimana mungkin? Siapa? Masuk. Pemimpin aliansi. Ada apa? Su Luok Sue dari distrik 13 ingin bertemu. Sudah kubilang 20 tahun yang lalu Tian Quan hanya memberitahukan cara membuka gerbang lipat itu kepada keluarga Su. Su Luok Sue juga memiliki bakat penyembuhan. Paman Luo, Sejak aku putus hubungan dengan ayahmu, sudah belasan tahun aku tidak melihatmu. Tiba-tiba kamu sudah sebesar ini. Paman Luo, kedatanganku kali ini untuk meminta bantuanmu. Baiklah. Silakan duduk dan ceritakan pelan-pelan semuanya. Dulu waktu kecil, Paman sering menggendongmu. Lo, Paman Luo, tolong jaga sikap. Anda adalah orang tuaku. kalau kamu tahu aku ini orang tuamu, sikapmu saat meminta bantuan kepada orang tuamu haruslah sesuai. Aku, Luoyan, tidak suka memaksa wanita. Mau pergi atau tinggal, kamu putuskan sendiri. Bos membiarkan dia pergi begitu saja. Putri tertua aliansi yang paling dimanjakan dulu, aku akan membuatnya berlutut memohon padaku. Luo Shue,
Itu Putri Su Jinzong. Su Jinsong sudah meninggal. Sekarang pemimpin aliansi distrik 13 adalah Su Hanzhou. Su Hanzhou, dasar sampah yang tidak berguna itu, gerombolan bajingan ini. Duduklah dan bicaralah perlahan. Dulu saat kau masih kecil, paman sering menggendongmu. Cari mati. Dengan kemampuan penyembuhan Su Luo Shue, mungkin aku juga bisa bersaing dengan Kaisar Wu. Saat waktunya tiba, gelar penguasa tertinggi 9 provinsi ini akan menjadi milikku, Luoyan. Sungguh agung dan berwibawa, pemimpin aliansi. Luoyan, kau benar-benar mencari masalah. Siapa itu? Berani-beraninya bersikap lancang di kediaman pemimpin aliansi. Seekor anjing berani berteriak di depanku. Tuan Tian Quan, Kaisar Wu, Bertarung denganku, Kaisar Wu, ampuni hamba. Kaisar Wu, ampuni hamba. Hamba terlalu banyak minum. tadi kau menyuruh Luo Shue duduk di mana? Semua ini karena aku gila sesaat, pikun sesaat. Aku akan segera menemui Luo, bukan? Itu Nona Su untuk meminta maaf. Kaisar Wu, kasihanilah. Lakukan sendiri. Ah, Aku tidak akan membunuhmu. Kembalilah dan sampaikan pesan ini kepada para ketua di 12 wilayah lainnya. Setengah bulan lagi, aku akan menunggu mereka di makam Kaisar Wu. sungguh bodoh. Berani-beraninya ingin menantang Kaisar Wu. Ketua, apa yang harus kita lakukan? Kaisar Wu telah kembali ke sini. Masa depan makhluk dimensi tinggi ini sudah berakhir. Jalur lipatan pasti akan ditutup. Untungnya aku tidak menyentuh Su Luo Shue. Kau pergi sekarang juga. Kirim Su Luo Shue ke Su Hanzhou dan layani dia dengan baik. Bagaimana kabar Nona Muda? Jangan bergerak. Aku baik-baik saja. Aku yang tidak berguna, bisa-bisanya mengharapkan para pemberontak ini akan membantu kita. Aku tidak mampu menyelamatkan Duan Tian. Nona Su, Anda begitu membantu Duan Tian, apakah Anda jatuh cinta padanya? Nona Su. Nona Su. Apalagi yang ingin kau lakukan? Nona Su, pemimpin aliansi kami berkata, tadi itu hanya bercanda dengan Anda. Jika ada yang menyinggung, kami harap Anda bisa memaafkan. Oh ya, ini kunci villa nomor 1 Taman Hiburan. Pemimpin aliansi kami secara khusus menugaskan saya untuk memberikannya kepada Anda, agar Anda memiliki tempat untuk tinggal. Paman Anda dan Nona Chu sekarang ada di sana. Saya akan mengantar Anda ke sana sekarang juga. Su Hanzhou dan Chu Yunjiao juga ada di sana. Ya, Jangan ikuti aku akan pergi sendiri. Ayo. Di mana Su Luo Shue? dia sudah pergi. Bukankah aku memintamu untuk mengantarnya sendiri? Dia sendiri yang ingin pergi. Kalau begitu, aku akan pergi sendiri. Nona besar, apa yang disampaikan oleh Ketua Aliansi? Setengah bulan lagi, semua pengguna kekuatan sumber daya tingkat 6 ke atas harus datang ke makam Kaisar Wu untuk menemui Kaisar Wu. Kaisar Wu benar-benar kembali. Bukankah perintah Kaisar Wu itu sudah kamu lihat sendiri? Tapi selama ini, semua yang telah kita lakukan sepenuhnya melanggar ajaran Kaisar Wu. Jika beliau tahu, Apa yang kamu takutkan? Semua orang di distrik 13 tewas dalam pertempuran. Lalu siapa lagi yang tahu apa yang terjadi selama 20 tahun ini? Apa yang bisa Kaisar Wu ketahui? Itu tergantung pada apa yang ingin para ketua aliansi ini sampaikan kepadamu. Jangan lupa, aku akan segera menjadi nyonya Kaisar Wu. tetapi bagaimana dengan kematian aneh Tuan Tiansha? Kematian mendadak Tiansha sudah ada pertanda. Waktu itu,
Beliau tiba-tiba pingsan di pesta, mungkin karena beliau memaksa dirinya untuk terobosan, sehingga di tingkat 11 melukai dasar kekuatannya. Hari itu, ruang lipat terbuka, beliau tidak bisa bertahan, itu sudah pasti. Sekarang, para sampah dari distrik 13 itu, semua sangat ketakutan dan mengharapkan perlindungan dari keluarga Chu kita. Menurutmu siapa yang berani bergosip? Hebat, sungguh hebat. Nona besar sungguh sangat bijaksana. Ayo kita pergi, kita temui Luoyan untuk berunding. Luo Sue, kenapa kamu di sini? Luo Sue, kenapa kamu ada di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu pada kalian. Ruang lipat tiba-tiba dibuka, distrik 13 pasti akan kacau balau. Kalian yang satu adalah pemimpin aliansi distrik 13, dan satunya adalah kekuatan tempur tertinggi distrik 13. Kenapa kalian berada di distrik pertama? Kamu bicaranya seolah-olah kamu paling benar. Lalu bagaimana denganmu? Kamu adalah putri mantan pemimpin aliansi dan juga idola di hati banyak. Budak rendahan di distrik 13. Lalu kenapa kamu muncul di distrik pertama? Tentu saja untuk membantu Kaisar Wu mengusir sepenuhnya makhluk asing dan menghancurkan semua ruang lipat. Kamu pernah bertemu Kaisar Wu? Apa urusan ini denganmu? Keluarga Su kalian benar-benar punya cara untuk membuka ruang lipat? Serahkan. Jangan harap. Dasar jalang berani. Merayu tunanganku? Kamu sedang mencari mati. Awas. Jalan menuju surga sudah ada, tapi kamu tak mau melewatinya. Pintu neraka tak ada, tapi kamu malah menerobos masuk. Hari ini aku akan membuatmu hancur tanpa sisa. Menyebar. Duan Tian, bukankah kau terseret ke ruang lipat? Bagaimana kau bisa keluar? Kau benar-benar punya nyawa yang kuat. Duan Tian, kau lagi. Chu Yunjiao, orang melakukan kejahatan pasti akan menanggung akibatnya. Waktu kejayaan keluarga Chu juga sudah berakhir. Hanya denganmu. Ya, hanya denganku. Duan Tian, siapa kau sebenarnya? Kau benar-benar bisa mengalahkan Chu Yunjiao? Tian Quan meminjamkan kekuatannya padaku. Ternyata begitu. Tuan Tian Quan tidak meninggal. Kalau begitu, kau juga yang menyelamatkannya di ruang lipat? Aku akan membawamu menemuinya dulu. Karena Chu Yunjiao sudah bukan tandinganmu lagi, lalu kenapa kau masih membiarkan wanita jahat itu hidup? Aku tidak akan membiarkannya mati. Dengan begitu mudah. Su Hanzhou, kamu mau kemana? Tuan Tian Quan, Kau hidup sangat nyaman selama bertahun-tahun ini ya? Tidak, Tuan Tian Quan. Semua ini sudah hamba siapkan untuk Anda. Sudah hamba siapkan untuk Anda, Tuan. Kenapa kau bisa menjadi pemimpin aliansi? Apakah Su Jinzong, kau dan Tiansha yang membunuhnya? Tidak, Tuan. Hamba difitnah. Tiansha telah berkhianat. Setelah ia menyakiti Anda, ia membantai seluruh 13 Zhou. Semua orang kepercayaan Anda, satu persatu disingkirkannya. Hamba terpaksa menuruti semua keinginannya, pura-pura setuju, barulah hamba dapat menyelamatkan nyawa ini. Semua demi mengumpulkan kekuatan, agar suatu hari nanti hamba bisa membalaskan dendam Anda, Tuan. Benarkah? Tuan, hati hamba dapat disaksikan oleh seluruh langit dan bumi. Jika hamba berdusta, biarlah hamba disambar petir. Kaisar Wu telah kembali. Izinkan saya memanggil semua prajurit sumber di atas tingkat 6. Saya tidak berniat membunuhmu. Tapi ada satu hal yang perlu kamu urus. Tuan, silakan katakan. Kaisar Wu telah kembali, berniat menghancurkan semua saluran lipat, memusnahkan seluruh radiasi ekstraterestrial,
dan selesaikan semua krisis biologis ekstraterestrial. Kaisar Wu perkasa. Sudah lama Jiuzhou tidak memiliki kabar baik. Saya dengar Nona Su mengagumi Kaisar Wu. Saya ingin kamu mempersiapkan pernikahan yang megah. Setelah Kaisar Wu menyelesaikan krisis Jiuzhou, dia akan menikahi Nona Su. Seluruh Jiuzhou akan bersukacita bersama. Su, Nyonya Kaisar Wu. Jika kamu gagal melakukannya dengan baik, maka bawakan kepalamu kepadaku. Baik. Astaga, dasar wanita tak berguna ini, sejak kapan dia menjalin hubungan dengan Kaisar Wu? Jika dia berhasil, dia pasti tidak akan memaafkan saya. Duan Tian, Su Luo Sue. Saya pasti tidak akan membiarkan kalian. Tidak akan. Nona besar, tolong saya. Nona besar, Keluar. Nona besar, Tian Kuan tidak mati. Dia kembali bersama Kaisar Wu. Apa katamu? Tian Kuan tidak mati. Saya melihatnya sendiri. Dia ada di distrik pertama sekarang. Tian Kuan tidak mati. Tidak hanya itu, Nona besar, dia juga memerintahkan saya untuk menyiapkan pernikahan bagi Su Luo Sue. Katanya, setelah Kaisar Wu menyelesaikan krisis Jiuzhou, dia akan menikahi Su Luo Sue menjadi istri Kaisar Wu. Mana mungkin? Su Luo Sue. Dasar wanita tak tahu diri. Dia tidak pantas menjadi istri Kaisar Wu. Hanya saya yang layak menikah dengan Kaisar Wu. Nona besar, saya punya ide bagus. Katakan. Nona besar, Kaisar Wu mungkin belum pernah bertemu Su Luo Sue. Menurut saya, Tuan Tian Kuan hanya ingin menggunakan perayaan ini untuk meredakan ketakutan di hati para penyintas. Seharusnya dia tidak terlalu memerhatikan detail pernikahannya. Selama kita secara diam-diam dan rahasia mengganti pengantin wanitanya dengan Nona besar. Tentu saja memang sudah seharusnya begitu. Di mata semua orang, istri Kaisar Wu yang diakui selalu saya dan harus saya. Selamat dari kesulitan besar pasti akan membawa keberuntungan. Ini semua aku buat sendiri untuk menenangkanmu dan Chen Wang. Sebenarnya ini untuk dia, aku mungkin hanya ikut-ikutan saja. Dasar anak kecil, kenapa kamu begitu memusuhiku? Aku juga penasaran. Kenapa kamu terus mengikutiku tanpa mempedulikan bahaya? Nona besar mungkin lupa. Saat aku masih sangat kecil, aku hampir kelaparan di pinggir jalan. Anda memberiku makanan, menyelamatkan hidupku, dan juga melepaskan penutup mulutku. Terima kasih, Nona besar. Apa yang kamu lakukan? Aku memang berutang satu kata terima kasih pada Anda. Bukan hanya aku, tetapi juga para penyintas Distrik 13. Semuanya berutang terima kasih kepada Anda dan pemimpin aliansi lama. Bangunlah dulu. Aku dan ayah hanya menjunjung tinggi ajaran Kaisar Wu. Sebagai seorang praktisi energi sumber, tidak menindas yang lemah dengan kekuasaan kami, melindungi orang tua, wanita, dan anak-anak, inilah jalan seni bela diri yang kami kejar. Demikian juga halnya, ini juga tujuan awal Kaisar Wu, mendirikan Distrik 13. Luo Sue, kau sungguh baik hati. Hei, jangan coba-coba mengganggu Nona besar kami ya. Nona besar kami adalah dewi bagi semua penyintas di Distrik 13. Hanya pahlawan hebat seperti Kaisar Wu yang pantas untuk Nona besar kami. Apa yang kau bicarakan? Hanya pahlawan hebat seperti Kaisar Wu yang pantas mendapatkan Nona besar kami. Apa yang kamu bicarakan ini? Hei, Luo Sue. Duan Tian, jangan dengarkan omong kosong Chen Wang. Baiklah, tapi ku dengar Kaisar Wu adalah idolamu. Kamu bahkan demi Kaisar Wu rela menjadi penjaga makam. Tidak sepenuhnya begitu. Invasi dimensi tinggi 20 tahun lalu, tatanan lama runtuh, kekacauan ada di mana-mana. Aku masih kecil saat itu, banyak hal yang tidak jelas, dan aku tidak punya ingatan, tapi aku ingat dengan jelas.
Ayahku pernah mengatakan sesuatu kepadaku. Tanpa Kaisar Wu, tidak akan ada kita yang sekarang. Kaisar Wu bukan hanya idolaku, dia juga idola kami, idola semua penyintas. Kaisar Wu tidak pernah menundukkan kepalanya, bahkan saat menghadapi makhluk luar angkasa yang kuat, dia tidak pernah menyerah. Dia juga mengorbankan dirinya sendiri untuk menyegel semua radiasi luar angkasa dan menjaga tempat tinggal ini bagi kita. Setelah ayahku meninggal, aku tidak ingin diatur oleh Su Hanzhou, jadi aku pergi sendiri untuk menjaga makam Kaisar Wu. Selain itu, Apa ini? Tuan Tianquan memberitahu ayahku rahasia seni membuka ruang lipat. Ayahku berlatih keras, menggabungkannya dengan bakat keluarga Su. Akhirnya memahami cara memusnahkan peradaban luar angkasa. Apa? Kemampuan keluarga Su kami adalah penyembuhan. Asalkan digabungkan dengan darahku dan darah 5 kaisar, Kaisar Wu dapat membangkitkan kemampuan melahap yang tiada habisnya. Baik itu makhluk luar angkasa ataupun peradaban luar angkasa, tidak akan lagi menjadi ancaman. Ternyata saat itu di makam Kaisar Wu, darah Luoxue lah yang membangunkanku. Pantas saja aku tiba-tiba membangkitkan kekuatan untuk melahap energi spiritual, dapat mengubah energi spiritual milik Tiansha dan yang lainnya menjadi milikku sendiri. Ternyata semua ini karena Luoxue. Duan Tian, nanti saat waktunya tiba, kita sudah benar-benar menyelesaikan krisis Jiuzhou. Kita Saat itu, bagaimana? Chen Wang. Kau sengaja mencari masalah denganku, ya? Ci, jika aku cari-cari masalah denganmu, memangnya kenapa sekarang? Kalau kau berani, pukul aku. Kau sama sepertiku, sama-sama level 0. Hei, Kak. Kak, tolong aku. Wah. Kalian bersenang-senang sekali, ya? Apa yang kalian lakukan di sini? Kurang ajar. Cepat berikan hormat kepada Nyonya Kaisar Wu. Nyonya Kaisar Wu, Tuan Tianquan telah memberikan perintah dan mandat bahwa ia akan menikahi putri tertua keluarga Chu. Cepat berlutut di hadapan Nona Chu. Tidak mungkin. Mengapa Kaisar Wu tertarik pada wanita jahat seperti itu? Kaisar Wu pernah mengatakan 20 tahun yang lalu bahwa ia tidak akan menikahi wanita selain dari keluarga Chu. Nona Chu adalah pahlawan wanita perang nomor 1 di distrik 13 kita. Sampah sepertimu ini memangnya pantas mempertanyakan keputusan Kaisar Wu. Tianquan, menyingkirlah. Siapa yang membuat Tuan marah? Berani sekali. Siapa kau ini? Berani memanggil nama Tuan Tianquan? Nona besar. Luoxue, Nona besar. Duan Tian, hari ini adalah akhir hidupmu. Aku adalah Ketua Aliansi Distrik 13. Kaisar Wu telah kembali dan memerintahkan untuk menikahi nona besar dari keluarga Chu di distrik 13 kita sebagai istrinya. Dalam waktu dekat, pernikahan akan diadakan di distrik 13 kita. Setelah Kaisar Wu kembali, dia memerintahkan untuk menikahi putri sulung keluarga Chu dari distrik 13 sebagai istrinya. Dalam waktu dekat, pernikahan diadakan di distrik 13. Kau sampah level 0 berani secara terbuka menantang otoritas Kaisar Wu dan memanggil nama Tuan Tianquan secara langsung. Kau adalah musuh seluruh aliansi para penyintas kita. Prajurit, habisi dia. Dasar sampah level 0, berani menantang Kaisar Wu. Mati kau. Nona Chu, tidak, Nyonya Kaisar Wu, saya pasti akan menghabisi sampah ini dan mencabik-cabiknya. berhenti.
Bagaimana bisa? Chu Yunjiao, aku telah memberimu kesempatan berkali-kali dan menghitung semua kejahatan keluarga Chu kalian, tetapi kau tetap tidak menunjukkan penyesalan. Memangnya kau ini siapa? Kau berani mempertanyakan, Chu? Kau sampah berani sekali. Duan Tian, kalau kau berani menyentuhku, aku adalah calon istri Kaisar Wu. Pemimpin Aliansi Luo, kedatangan Anda benar-benar tepat sekali. Sampah ini telah menerobos masuk zona 1 dengan sangat lancang. Berbicara omong kosong hari ini, cepat bunuh dia. Omong kosongmu. Luo Yan, kau berani memukulku? Luo Yan, kau berani tidak menghormati istri Kaisar Wu? Kaisar Wu tidak akan melepaskanmu. Maksudmu tidak akan melepaskan? Sampah yang hanya bisa numpang hidup? Aku ingin lihat bagaimana kau tidak melepaskanku. Luo Yan. Kaisar Wu. Ada perintah apa lagi? Kaisar Wu? Tidak, itu tidak mungkin. Duan Tian, sampah ini, bagaimana mungkin dia adalah Kaisar Wu? Kaisar Wu? Tidak mungkin. Duan Tian si pecundang ini, bagaimana mungkin dia adalah Kaisar Wu? Duan Tian? Apakah Duan Tian Heng benar-benar Kaisar Wu? Dasar sampah, berani-beraninya. Kau menyebut nama kehormatan orang hebat? Kemari. Sudahlah. Tuanku, apakah Anda akan membebaskan mereka? Bawa mereka ke makam Kaisar Wu. Oh Kaisar Wu, ampunilah hamba. Oh Kaisar Wu, mohon ampunilah hamba. Lepaskan aku. Kaisar Wu, ampunilah hamba ini. Aku adalah putri dari keluarga Chu. Aku Chu Yunjiao. Aku ingin mereka di depan prasasti pahlawan menebus dosa kepada para penyintas. Luo Yan. Tuanku, saya terlambat datang. Ada apa? Saya baru saja melihat kabut hitam di luar, dan segera saya bergegas untuk menanganinya. Namun siapa sangka saya disergap oleh kabut hitam. Itulah sebabnya panggilan tuanku tertunda. Di lokasi mana? Arah makam Kaisar Wu. Ayo pergi. Kaisar Wu. Di sini dulunya ada monumen pahlawan. Semua pengguna kekuatan yang gugur demi distrik 13 terkubur di bawah monumen pahlawan ini. Chu Yunjiao dari distrik 13, Su Han Zhao, melanggar dekret Kaisar Wu, menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah, dan melakukan kejahatan tanpa batas. Pada hari ini, mereka akan dipenggal di sini untuk memberikan permohonan maaf kepada semua yang selamat. Bunuh mereka. Bunuh dia. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Duan Tian Heng, kau yang lebih dulu mempermainkan aku dan lalu merencanakan jebakan untukku. Apa peduliku meskipun kau adalah Kaisar Wu? Kalian hanyalah budak makhluk luar angkasa. Kalian semua ini hanyalah seperti serangga. Cepat atau lambat, kalian semua akan mati di tangan mereka. Serangga rendahan. Bagus. Biar kau rasakan. Rasanya menjadi serangga rendahan. Batu spiritualku. Tuan Kaisar Wu, ampuni saya, Tuan Kaisar Wu, ampuni saya. Luo Yan dan yang lainnya bersekongkol dengan makhluk asing, membantai korban yang tidak bersalah. Mereka harus dihukum mati. Kaisar Wu, Tuan Tian Quan, kalian bilang akan mengampuni nyawaku. Kami membiarkanmu tetap hidup, agar kau bisa memohon maaf di hadapan semua korban selamat.
Pelaku kejahatan telah dieksekusi. Hadirin, sekalian yang terhormat, balas dendamlah atas permusuhan kalian, balas dendamlah atas keluhan kalian. Pergi selamatkan Luo Sue. Baik, Tuan. Duan Tianheng, akhirnya kau datang. Jangan bersembunyi seperti pengecut. Keluar kau. Tuan. Duan Tian, kenapa kau ada di sini? Ini sangat berbahaya. Duan Tian, cepat selamatkan Nona besar. Duan Tianheng, sudah sangat lama kita tidak berjumpa. Duan Tian. Heng. Kaisar Wu. 20 tahun lalu, ketika aku membalas dendam padamu, kau lari kocar kacir dengan ketakutan. Aku masih mengingatnya dengan jelas sampai sekarang. Hahaha. Memangnya kenapa? Jiu Zhou hanya memiliki satu Duan Tianheng, sementara kami memiliki ribuan. Meskipun kau menyegel radiasi alien, kau tidak bisa menyegel kesadaran dan energi kami. Kami tetap bisa merusak pikiran manusia dan mengubah kalian menjadi budak kehidupan tingkat tinggi. Hahaha. Mimpi saja. Cih, masih tidak mau mengaku ya? Selama 20 tahun kau tertidur, kota yang kau bangun sendiri, satu persatu hancur berantakan, hingga akhirnya hanya tersisa satu, distrik 13, tetapi itu juga penuh kekacauan, saling bertikai. Apa yang kalian sebut kehormatan dan martabat, di hadapan kekuatan absolut, hanya akan didominasi oleh naluri keinginan. Yang kuatlah yang bertahan, hukum rimba. Kalian ditakdirkan untuk tersingkir. Makhluk sombong dan angkuh, bayangan yang bahkan tidak memiliki wujud fisik, masih berani bermimpi menyingkirkan kami. Luo Xue, apa kamu baik-baik saja? Kamu tidak mungkin benar-benar Kaisar Wu, kan? Dulu, saat aku menghilang dan tubuhku lenyap, kesadaranku terus tertidur di dalam batu spiritual itu. Jadi, Luo Xue lah yang membangunkanku. Ingatanku hilang timbul, aku sungguh tidak bermaksud menipumu. Lalu, kapan kamu mendapatkan ingatanmu kembali? Meninggalkan distrik 13 dan memasuki ruang lipat. Kalau begitu, saat di distrik pertama, kamu masih membohongiku. Kamu bilang padaku kalau kamu adalah Duan Tian. Hari itu, kamu bahkan mengatakan hal-hal itu padaku. Itu juga demi memberimu kejutan. Kejutan apa? Ku dengar demi aku, kamu menjaga makamku selama 5 tahun penuh. Itu untuk distrik 13. Nah sekarang, pemilik batu sumber Kaisar Wu sudah kembali. Apa kamu mau terus menjaga orang ini, sekalian menerima orang ini juga? Apakah kamu ingin melanjutkan menjaga orang ini dan sekaligus menerimanya juga? Kamu tidak salah, kan? Kamu benar-benar ingin melamar nona besar kita di tempat seperti ini? Bocah kurang ajar, bukankah kamu selalu mengagumi Kaisar Wu? Sekarang kamu sudah tahu, aku adalah Kaisar Wu. Kenapa kamu masih sangat memusuhiku? Aduh. Jangan-jangan kamu benar Kaisar Wu? Tinggal dan makan bersamaku begitu lama. Aku selalu mengira kamu sampah 0 tingkat. Bagaimana mungkin kamu Kaisar Wu? Batu sumber Kaisar Wu kehilangan cahayanya karena energi spiritualnya habis. Selama pengguna sumber dapat menembus tingkat 10, mereka bisa melatih diri untuk mencapai kekebalan tubuh. Jika aku bukan Kaisar Wu, bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan Xu Yunjiao yang tingkat 8? Oh, pantas saja. Kalau begitu, tingkat 13, apakah tidak memiliki kelemahan sama sekali? Tidak.
Batu sumber adalah bagian dari kehidupan setiap pengguna sumber. Begitu batu sumber retak, maka pemilik sumber tersebut juga akan meninggal. Batu sumber adalah bagian penting dari kehidupan pejuang sumber. Sekali batu sumber pecah, maka pemilik sumber itu akan mati juga. Jadi, ingatlah untuk selalu menjaga kesehatan diri, lindungi batu sumbermu. Oh, Ayo pergi. Tuan, Duan Tian, cepat bangun. Bangun. mulai hari ini, Jiuzhou akan mengalami malam yang tak berujung. Chen Wang, mengapa? Chen Wang adalah nama hina dari serangga rendahan ini. Hanya sebuah sampah tingkat 0 yang kami pilih secara acak sebagai wadah. Wadah? Entitas tingkat tinggi telah datang. Kami membiarkan kalian berevolusi, tetapi kalian sama sekali tidak tahu berterima kasih. Menggunakan kekuatan kami untuk membantai makhluk kami yang tak terhitung jumlahnya. Duan Tianheng bahkan memutus jalur dunia bawah, memenjarakan kami di tanah yang terbelakang ini. Jangan. Dua 20 tahun lalu, ia sedang berada di masa jayanya. Kami telah mencoba segala cara, namun tidak bisa menemukan kelemahannya. Meskipun ia meninggal dalam pertempuran, batu sumber itu disembunyikan di ruang terlipat olehnya. Sedangkan kita berada di luar ruang itu, jika bukan karena ia memberitahukan kelemahannya sendiri, kita pasti akan sulit membayangkan bahwa cara untuk melenyapkan seorang Kaisar Wu ternyata semudah ini. Selamat tinggal, Kaisar Wu. Era milikmu, Jiuzhou milikmu, semuanya benar-benar sudah berakhir. Kau keluar dari tubuhnya sekarang. Raga si pecundang ini sudah tidak ada lagi loh. Selama bertahun-tahun ini, aku di dalam raga si pecundang ini melihat dia menderita siksaan, perjuangannya yang penuh penyesalan, pemberian sekecil apapun dari Su Luoxue sudah membuatnya sangat berterima kasih, dan kau telah menyelamatkannya. Itu telah menyulut cahaya di dalam hatinya. Kalian manusia sepertinya menyebutnya harapan. Sampai aku mulai mengambil alih seluruh raganya, dia selalu menjadi pemuda yang hidup di sisimu. Tapi dalam sekejap mata, semua pengalaman di antara kalian, semua penderitaan yang dia alami, semuanya telah berakhir. Semua pengalaman di antara kalian, semua penderitaan yang ia alami, telah berakhir sepenuhnya.
Lihat, inilah nasib makhluk rendahan. Inilah akhir bagi orang-orang Jiuzhou sepertimu. Diam. Jika kau benar-benar bisa menguasai Jiuzhou, mengapa kau hanya berani bersembunyi? Mengintip kelemahan Kaisar Wu dengan sangat hati-hati, kaulah yang sebenarnya. Pengecut. Makhluk rendahan. Chen Wang, bangunlah sekarang. Chen Wang, bangunlah. Chen Wang. Chen Wang, bertahanlah. Ah, Duan Tian. Bagaimana rasanya menjadi seorang pahlawan? Tidak terlalu istimewa. Oh, saya kira Kaisar Wu semuanya hebat dan megah. Jika kebajikan tidak sesuai dengan kedudukan, bencana pasti datang. Meskipun seorang ahli bela diri sumber daya tingkat 13, masih banyak hal yang tidak bisa ia lakukan. Saya pernah menyaksikan nyawa yang tak terhitung melayang di depan mata saya, melihat satu persatu rekan seperjuangan meninggalkan saya. Jadi, saya pasti akan menyelamatkanmu. Kamu harus bertahan. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Kau harus bertahan. Kata yang keluar adalah hukum. Chen Wang, apa yang mau kau lakukan? Duan Tian, aku sudah menjadi sampah seumur hidupku. Aku juga ingin tahu bagaimana rasanya menjadi pahlawan. Dasar serangga, apa yang mau kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Chen Wang, hentikan. Duan Tian Heng, meskipun kau dulunya adalah Duan Tian, meskipun kau selalu menjadi sampah tingkat 0, kau akan selalu menjadi pahlawan hebat di hatiku. Hentikan, dasar bodoh. Chen Wang. Sinar dari semut kecil tidak pantas bersaing dengan matahari dan bulan. Kami adalah makhluk dimensi tinggi, adalah entitas kehidupan kesadaran yang tinggi. Mana mungkin kalian bisa mengikat kami, Duan Tian Heng, meskipun kamu yang memilikinya, kemampuan ucapan yang menjadi hukum, kamu tetap tidak bisa melanggar hukum kehidupan. Hidup hanya sekali, benda mati bisa dibentuk kembali, tetapi hidup yang hilang tidak akan pernah kembali. Sebentar lagi kamu juga akan mati. Meskipun kamu dulunya adalah Duan Tian, meskipun kamu selalu menjadi sampah tingkat 0, kamu selalu menjadi pahlawan besar di hatiku. Apa kamu tahu apa yang dimaksud dengan ucapan yang menjadi hukum sejati? Aduh. Ini. Kekuatan keluarga Su adalah penyembuhan. Ditambah dengan perkataan yang menjadi kenyataan, akan membangkitkan kekuatan melahap. Selama di daratan ini, masih penuh dengan cinta dan harapan, batu sumberku, tidak peduli berapa kali hancur, akan terlahir kembali berkali-kali. Alam semesta yang
luas, segala yang terjadi akan musnah. Lepaskan aku, lepaskan aku. Musnahkan dan menghancurkan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Menang, kita menang. Kita menang. Dia akan kembali di tempat yang bercahaya.